Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pengurus musholah dan bapak-bapak, ibu-ibu masjid ya. Musholah ya, tulisannya masjid, Pak. Tapi tak apa-apa, 4 sujud. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan tarawih, insyaallah ditutup dengan witir. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, mudah-mudahan Allah tambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyaklah syukur. Karena alhamdulillah tahun ini kita bisa beribadah. Tahun kemarin kita agak curi-curian. Ya Pak. Alhamdulillah tahun ini insyaallah aman. Mudah-mudahan. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kepada kita syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul malam hari ini yaitu meraih Lailatul Qadar. Jadi masalah Lailatul Qadar ini setiap tahun kita kenang-kenang, ya Pak. Kita sebut-sebut setiap Ramadan. Jadi asal kata Lailatul Qadar itu dari 2 kata. Yang pertama lail artinya malam, yang kedua qadar artinya kemuliaan. Namun beberapa makna nanti di dalam Al-Qadar itu. Ayat yang menceritakan tentang Al-Qadar ini itu surah Al-Qadar namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menceritakan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Dijawab lagi oleh Allah sendiri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam hari itu malaikat turun dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh
dengan kesejahteraan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menceritakan tentang Al-Qadar. Jadi Al-Qadar ini yang pertama dimaknai dengan malam kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar disebut juga malam penetapan penentuan takdir. Jadi setiap tahun kita ini Pak Bu telah diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qadar tadi. Malam itu malaikat Jibril dan para malaikat Jibril turun ke dunia ini. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli untuk mengatur segala urusan. Jadi 1 tahun sekali malaikat bergantian. Malaikat turun setiap tahun pas malam Qadar itu untuk mengatur takdir-takdir kita setahun yang akan datang. Itu disebut dengan malam penetapan takdir. Itu malam Al-Qadar. Yang ketiga, malam Al-Qadar ini disebut juga malam yang sempit. Mengapa sempit? Karena kesempitan itu malaikat tadi turun. Bagaimana ayat Allah tadi? Para malaikat turun sehingga bumi ini sesak, sempit dengan banyaknya para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia pada malam itu. Jadi disebut dengan malam yang sempit, malam yang sesak, penuh dengan turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini pada masa Rasulullah itu memang menjadi perbincangan, sehingga dicontohkan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah SAW di malam 10 akhir Ramadan dibawa anak dan istrinya ke masjid untuk i'tikaf. Jadi i'tikaf di masjid atau di musolah. Setidak-tidaknya di musolah, bukan di rumah. Ya Pak, i'tikaf jangan di rumah. Apalagi di Kelambu. Itu lain tuh i'tikafnya tuh. I'tikaf tuh di masjid atau di musolah. Kita kejar malam kemuliaan ini dengan i'tikaf, dengan beribadah pada malam harinya. Datanglah kira-kira jam 1 ke masjid atau ke musolah. Kenapa kita mau ibadah? Kita mau kejar malam kemuliaan ini. Karena malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu bapak beribadah selama 83 tahun lamanya dengan ibadah pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Pas bapak sedang sholat, ibu sedang zikir, atau sedang baca Quran, atau sedang sholat tahajud, atau sedang bersolawat, datang malaikat turun malam itu, sehingga bapak ibu dicatat sebagai orang yang memperoleh malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Tercatatlah Ibu Aminah. Malaikat Jibril turun datang menyalami siapa yang beribadah pada malam itu, sehingga hatinya gemetar pada malam itu. Kenapa? Karena malaikat Jibril disebutkan dalam satu riwayat menyalami siapa yang ibadah pada malam itu, sehingga hatinya merasa lunak, dan lunak berubahlah cara kehidupannya ke depan. Ditambah hikmah, ditambah ilmu, ditambah pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, kata Rasulullah. Malam ganjil malam 21, 23, 27, 25, 27, 29. Itu malam ganjil. Cari malam itu. Cuman karena Rasulullah ibadah dia 10 malam terakhir itu tidak memilah-milah. Ini malam ganjil nih rajin ibadah. Enggak. Tapi setiap dari mulai 10 akhir Ramadan itu dia tetap kuat ibadahnya. Enggak pandang ganjil maupun tak ganjil. Ini kadang-kadang apa-apa ibu-ibu
saya tengok setiap malam ganjil penuh masjid. Banyak masjid atau musholah ramai. Kenapa? Malam ganjil. Ya kan? Ngejar Lailatul Qadar katanya malam ganjil. Menurut hadisnya memang betul seperti itu. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi 10 akhir Ramadan terakhir itu full. Ya Pak, full. 10 akhir Ramadan itu tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilih. Full. Dari malam 21 sampai akhir. Sibuklah mencari Lailatul Qadar. Begitu ibadahnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, malam 10 akhir Ramadan ini harus lebih semangat ibadahnya malam hari. Malam 21 nanti mulai. Lebih semangat. Jangan ibu-ibu sibuk orang buat Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, ibu sibuk aja malam Lailatul Bakar. Orang semangat gigih untuk mencari Lailatul Qadar, awak gigih juga buat kue bakar. Entah apa, arayo. Buat kue. Semangatnya Lailatul Bakar. Apa-apa sibuk juga. Kau cari baju lah. Kamu aku Lailatul Bazar loh. Poi cari baju. Semangat aturannya itu semangat ibadah. Kenapa? 10 akhir ini tinggal detik-detik penghujung Ramadan. Selamat tinggal nanti setelah 10 hari Ramadan. Sedih Pak Bu ditinggalkan Ramadan nih. Ini kesempatan Ramadan ini kita beribadah. Jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai kita lepas Ramadan belum memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi giatlah, banyak iktikaf, masuk masjid iktikaf, solat tahajud. Solat apa lagi? Solat tasbih. Perbanyak baca Quran, zikir, tasbih, apa lagi? Solawat. Berdoa. Berbanyak doa. Kenapa? Malam itulah doa mustajab. Ya. Kenapa malam Qadar ini beda? Sehingga doa khusus diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, menyukai pengampunan. Ampunilah aku. Fa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Perbanyak doa itu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Meminta kepada Allah agar diberikan pengampunan karena Allah menyukai pengampunan, dan ampunilah dosa saya. Banyak doa. Kenapa? Doa pada malam itu insyaallah mustajabah. Minta kepada Allah perubahan hidup kita ke depan supaya lebih baik. Yang tadinya belum nikah, ya Allah berikan jodoh ya Allah. Takdirkan saya memperoleh laki-laki yang soleh, gagah, ganteng, kaya, tampan, taat kepada Allah. Minta berdoa. Bagi bapak-bapak yang masih lajang, masih duda, berdoa. Ya Allah, carikanlah pendamping yang paling solehah. Tak dapat jando, gadis pun tak apa. Gara-gara pak duduk cari jando. Yang penting jandanya soleh, solehah. Kita berdoa pada malam itu. Perbanyak doa, perbanyak dan perbanyak doa. Karena malam Qadar ini sungguh luar biasa. Pahalanya besar, luar biasa. Satu kali Bu, Pak, dalam setahun memperoleh ibadah kita pada malam itu 83 tahun kita Pak memperoleh pahala. Kalau sempat seumur hidup kita selama 70 tahun tidak sampai 70 kali, dapat aja 5 kali ya ketemu kita ibadah pada malam itu. Udah berapa ratus tahun kita amal ibadah kita tercatat di hadapan Allah. Ditambah ibadah kita, ditambah lagi malam kemuliaan tercatat kita sebagai orang yang memperoleh Al-Qadar. Coba, banyak enggak kira-kira? Makanya umur Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Umur Nabi dahulu ratusan tahun, tapi umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Tapi disinilah rahasia pendek umur, tapi Allah lebihkan dengan adanya malam kemuliaan itu. Maka kejarlah supaya walaupun umur pendek tapi memperoleh berkali-kali malam kemuliaan kita raih, sehingga hitungannya sama dengan orang yang panjangnya umur ratusan bahkan ribuan tahun. Ini pahala kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Ini kan ada sejarah dan cerita malaikat Jibril kepada Muhammad. Pada satu ketika dahulu
ada seorang namanya Sam'un. Sam'un ini dia ahli ibadah, orang soleh, seorang wali Allah. Jadi pada masa itu dia menjalankan syariat Allah. Jadi ketika itu dia, singkat cerita, dia ditangkap oleh musuh-musuh kafir. Diikat. Bagaimana cara merayu menangkapnya? Dia orang kuat, diikat besi lepas, dia diikat rantai lepas, semuanya cair bagi dia. Ternyata kelemahannya istrinya lah. Istrinya ini diceritakan pula oleh Sam'un ini bahwa kelemahan saya itu diikat oleh rambut saya. Rambut Sam'un itu panjang, diambillah rambut, diikat tangan, diikat kaki, diserahkan kepada kafir Quraisy. Pada masa itu dia pun diikat di tiang kayu, tiang rumah gedung yang tinggi. Kemudian dicungkil mata, hidungnya dipotong, lidahnya dipotong, tangan dipotong, kaki dipotong. Maka Sam'un berdoa, ya Allah, berikan kekuatan kepada saya. Seketika Allah kabulkan doa Sam'un itu. Lalu digerakkan tiang itu, roboh semuanya, dan orang-orang termasuk istrinya pun mati ketika itu. Ini cerita Sam'un nih. Kemudian Sam'un ini beribadah selama 83 tahun lebih. Tergiur dengan ibadahnya luar biasa. Malam jadikan ibadah, siang jadikan ibadah. Tetapi hai Muhammad, ketahuilah, ibadahnya orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadahnya Sam'un itu. Wah, dikeluarkan rahasia oleh malaikat Jibril. Maka inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada ibadahnya Sam'un yang 83 tahun, 1000 bulan lebih beribadah, tapi kalah dengan ibadah orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini malaikat Jibril menceritakan tentang Lailatul Qadar. Bagaimana cara meraihnya? Kita raih, bangun jam 1 terus sampai pagi, sampai sahur. Kalau kita bangunnya susah, ya, terkadang ini malam 21 ganjil, ya, kita tunggulah tidur. Rupanya ketiduran. Pernah nggak kira-kira seperti itu? Pernah Pak Bu? Maka solusinya adalah kita jangan tidur. Bisa enggak tidur? 10 hari Ramadan kita enggak tidur. Dari mulai umpamanya jam sekarang nih sampai jam 1 enggak tidur, terus datang ke mushola, datang ke masjid, iktikaf, banyak beribadah di malam itu. Enggak usah tidur-tidur. Tahajud enggak pakai tidur ayam gini aja, dah langsung salat tahajud. Kenapa? 10 akhir Ramadan ini memang istimewa. Walaupun tak tidur, demi memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Usikum rabbi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.